Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 7 semester 1, yaitu di bab perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh para pendiri negara kita tidaklah mudah. Dalam proses tersebut, banyak sekali pendapat yang dikemukakan oleh para pendiri negara tentang rumusan dasar negara. Di antaranya Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ketika tokoh tersebut memberikan pendapatnya mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka, sekarang kita akan mempelajari makna komitmen kebangsaan. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu juga bisa bermakna sama dengan patriotisme, yang berasal dari kata patria yang artinya tanah air, yang kemudian berubah menjadi patriot atau seseorang yang mencintai tanah air. Jadi patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang untuk mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, semangat sendiri mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Selanjutnya kita masuk ke materi nasionalisme. Kebangsaan atau nasionalisme adalah faham yang mengajarkan bahwa kesetiaan tertinggi setiap pribadi diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Ada dua jenis nasionalisme, yaitu yang pertama nasionalisme dalam arti sempit atau kaufinisme. Nasionalisme sempit ini bersifat negatif karena memandang rendah bangsa lain daripada bangsanya sendiri. Pada masa pemerintahan Hitler di Jerman, yaitu pada tahun 1934 sampai 1945, mereka menganggap bahwa ras Jerman itu adalah ras yang paling hebat di dunia. Jerman berusaha untuk memusuhi bangsa lain, bahkan jika mungkin menyingkirkannya. Nasionalisme yang kedua, yaitu nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti luas ini bersifat positif, karena memuliakan dan memajukan bangsanya sendiri, namun tetap menghormati bangsa lain. Selanjutnya kita masuk ke materi komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebenarnya masih banyak komitmen kebangsaan, namun kita rangkum menjadi lebih simpel. Yang pertama, yaitu ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Kemudian mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, serta mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Berikutnya, cara kita meneruskan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pelajar, kalian bisa belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Kemudian, tidak memaksakan kehendak. Saling menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, semangat dan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosial, budaya, ekonomi, politik, serta hankam dalam mencapai cita-cita. Wawasan kebangsaan ini menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan. Demikianlah penjelasan materi tentang komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga membantu dalam memahami materi PPKN kelas 7 ini.
Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.